Hari ini, mari kita luangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan bersama dengan khotbah berjudul, Hanya yang berasal dari Tuhan yang asli. Ada banyak kepalsuan di dunia ini. Bukankah orang-orang di dunia menyebut barang-barang semacam ini sebagai barang tiruan? Sebab ada barang asli. Maka, sayangnya, orang-orang membuat barang tiruan yang sangat mirip dengan produk asli untuk menjualnya dengan harga yang sangat murah. Hal ini menyebabkan banyak orang menjadi bingung dengan nilai dan tampilan barang palsu karena secara lahiriah terlihat sangat mirip dengan produk aslinya. Jadi, pemerintah telah mengambil sikap hukum yang keras untuk mengatasi semua jenis produk ini dan menganggapnya sebagai produk ilegal untuk melindungi citra nasionalnya. Dikatakan bahwa, saat ini, ada banyak barang palsu yang beredar di pasaran, mulai dari tas mewah hingga pakaian dan semua jenis peralatan olahraga, dengan barang palsu yang menyerupai produk asli yang menjamur di setiap kategori yang memungkinkan. Hal yang sama dapat dikatakan, untuk apa yang terjadi di antara gereja-gereja saat ini. Karena ada lebih banyak yang palsu daripada yang asli. Bagaimana yang asli diperlakukan? Mereka diperlakukan seolah-olah mereka palsu. Oleh karena itu, hari ini, saya akan menjelaskan beberapa cara untuk membedakan gereja yang asli dengan gereja yang palsu. Bukankah hal tersebut menentukan hidup yang kekal? Sebab, itu adalah hidup yang kekal, bukan hidup yang sementara dan terbatas, yang bergantung pada hal ini. Kalian harus dengan jelas menetapkan iman dan standar untuk membedakan dengan benar antara gereja yang asli dan gereja yang palsu. Lalu, apa perbedaan antara gereja asli yang didirikan oleh Tuhan dan gereja palsu? Bagaimana Alkitab membimbing kita tentang hal ini? Mari kita lihat kitab Yeremia pasal 5 ayat 10. Yeremia pasal 5 ayat 10. Naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga, rusakkanlah, tetapi jangan membuatnya habis lenyap. Buanglah carang-carang pokok anggurnya, sebab semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan dengan hal-hal yang bukan kepunyaan Tuhan? Dia menyuruh kita untuk membuang mereka. Bukankah firman ini pada akhirnya berarti bahwa kita harus menghancurkan mereka? Firman ini berarti bahwa segala sesuatu yang bukan kepunyaan Tuhan harus dibuang dan dihancurkan. Mari kita lanjutkan dengan Injil Matius pasal 15. Mari kita lihat pasal 15 ayat 13. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga, apa yang akan terjadi padanya? Itu akan dicabut dengan akar-akarnya. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan akan dicabut, dilenyapkan, dan dihancurkan. Mari kita lanjutkan dengan Kisah Para Rasul pasal 5. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 34. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta, supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik, apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas, yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan apa yang akan terjadi? Itu menjadi lenyap. Dengan kata lain, jika itu tidak berasal dari Tuhan, itu akan berakhir lenyap dengan sendirinya. Ayat 39. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti, bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira.
karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Di sini juga, kita diajari bahwa, jika itu berasal dari Tuhan, yaitu, jika itu milik Tuhan, itu asli. Tetapi jika tidak, itu secara alami akan mengungkapkan identitasnya dari waktu ke waktu, dan semua orang yang mengikuti pada akhirnya akan bubar. Alkitab menjelaskan pelajaran tersebut dengan berkata, jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Itu pasti akan runtuh. Alkitab menjelaskan kepada kita, bahwa hanya apa yang berasal dari Tuhan itulah asli. Dan kecuali jika disetujui, diakui, dan ditetapkan oleh Tuhan, maka pasti akan dihancurkan. Sama seperti ada barang asli dan palsu, yaitu tiruan, di dunia ini, ada juga gereja asli dan palsu. Bagaimana kita harus menilai dan membedakannya? Pertama-tama, nama gereja yang berasal dari Tuhan harus tepat. Nama apa yang harus digunakannya? Mari kita buka 1 Korintus pasal 1 untuk melihat bukti dari Alkitab. Mari kita lihat gereja mana yang telah dinyatakan Tuhan sebagai gereja asli yang didirikannya, dengan membuka kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada apa? Jemaat Allah di Korintus. Gereja Tuhan di Pankio, Gereja Tuhan di Seoul, Gereja Tuhan di New York, Gereja Tuhan di Los Angeles, Gereja Tuhan di Peru, Gereja Tuhan di Ghana, Gereja Tuhan di Cape Town, Gereja Tuhan di Korintus. Satu-satunya nama yang dapat dianggap asli adalah Gereja Tuhan. Namun, ada kasus di mana beberapa orang mencuri nama ini. Namun demikian, pertama-tama, nama itu pastilah Gereja Tuhan. Kalau begitu, siapa yang harus menjadi pendirinya? Jika pendirinya adalah seorang pendeta atau seorang individu, ini tidak mungkin Gereja Tuhan yang asli. Apakah hal tersebut adalah benar? Mari kita lihat kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya. Apa yang dia lakukan dengan darahnya sendiri bagi gereja? Dia memperolehnya. Bukankah hal ini sama dengan mengatakan bahwa Tuhan mendirikannya? Menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Dengan kata lain, Kisah Para Rasul pasal 20 menjelaskan bahwa Tuhan memerintahkan mereka untuk mengurus gereja ini. Gereja Tuhan, yang didirikan oleh Tuhan, pasti memiliki Tuhan sebagai pendirinya. Mari kita luangkan waktu untuk memeriksa masalah ini secara lebih rinci. Mari kita lihat Mazmur pasal 102 ayat 16. Bila Tuhan sudah membangun, dengan kata lain, apa yang sudah Dia dirikan? Sion. Siapa yang dikatakan telah mendirikan Sion? Istilah Sion digunakan dalam Perjanjian Lama, tetapi secara sederhana, Sion adalah gereja. Bukankah itu mengacu pada gereja yang merayakan Hari Raya Tuhan? Lalu, siapa yang dikatakan telah mendirikannya? Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Inilah cara Alkitab mengungkapkannya. Karena itu, gereja Tuhan yang benar pasti memiliki Tuhan sebagai pendirinya. Bukankah demikian? 2000 tahun yang lalu, Yesus sendiri datang ke bumi ini untuk mendirikan gereja Tuhan dan memberitakan Injil melalui 12 murid seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Akhirnya, dalam sejarah Injil, Rasul Paulus, yang tadinya menganut agama Yahudi,
berpindah menjadi anggota gereja Tuhan, bukan? Gereja yang diikuti oleh para rasul dan para nabi dari gereja awal adalah gereja Tuhan. Gereja apakah semua gereja lain, selain gereja Tuhan yang mereka ikuti? Kalian harus cepat menyadari bahwa nama lain apapun tidak benar sejak awal. Akan tetapi, orang sering membuat kesalahan dengan berpikir bahwa jika sebuah gereja diberi nama yang tampaknya sesuai, maka gereja tersebut pasti juga merupakan gereja yang baik. Semuanya, tanpa diragukan lagi, semua kriteria keaslian gereja yang sejati terdapat di dalam Alkitab, jadi jika melihat hal itu saja, kalian pasti akan menemukan jawaban tentang gereja yang mana yang merupakan gereja yang sejati. Ada juga syarat ketiga. Pertama adalah nama gereja, dan kedua adalah pendiri gereja. Ketiga, kebenaran apa yang diajarkan dalam gereja, kita perlu memastikan hal ini. Kebenaran yang diajarkan di gereja harus selaras dengan ajaran Alkitab. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, maka gereja itu adalah gereja palsu. Oleh karena itu, kita dapat dengan mudah memahami bahwa gereja manapun yang menyimpang dari perintah, jangan menambah atau menguranginya, adalah gereja palsu yang tidak didirikan oleh Tuhan. Hari ini, mari kita pastikan apakah sebuah gereja adalah gereja yang didirikan Tuhan, atau gereja palsu berdasarkan ajaran hari Sabat yang kita pelihara, atau ibadah hari Minggu yang dilakukan oleh gereja-gereja lain. Mari kita buka kitab Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Sebagai siapakah Yesus disaksikan dalam Yesaya pasal 9? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, dan siapa? Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dia datang ke bumi ini dalam tubuh untuk memainkan peran sebagai anak Tuhan. Selain itu, mengapa Tuhan memberikan teladan bagi anak-anaknya di bumi ini? Dia berkata bahwa dia memberikan teladan, agar kita melakukan apa yang telah dia lakukan bagi kita. Kalau begitu, apa yang Alkitab katakan kepada kita tentang peraturan yang dia lakukan sebagai teladan? Alkitab mengajarkan kita bahwa dia memelihara hari Sabat. Apakah ini berarti bahwa kita harus atau tidak harus memelihara hari Sabat? Bukankah alasan mengapa Yesus memberi teladan untuk memelihara hari Sabat adalah untuk mengajar kita agar kita melakukan apa yang telah dia lakukan? Namun, saat ini, banyak gereja yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi mereka menyimpang dari peraturan Sabat. Faktanya, kebanyakan gereja saat ini menjalankan ibadah hari Minggu. Beberapa orang mungkin bersikeras, hukum hari Sabat telah dihapuskan. Tidak perlu memeliharanya. Dengan alasan yang menipu seperti ini, mereka mencoba untuk menghilangkan pentingnya hari Sabat. Tuhan memang tidak perlu memelihara hari Sabat. Bukankah begitu? Apakah menurut kalian, apakah Yesus akan tidak dapat masuk sorga jika dia tidak memelihara hari Sabat? Tidak. Lalu, mengapa dia melakukan hal itu? Bukankah agar kita memahami pentingnya memelihara hari Sabat, dia datang sebagai manusia dan memberikan teladan untuk berjalan di jalan itu? Sebab itu, jika sebuah gereja mengaku benar dan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, ajaran apa yang seharusnya menjadi bagian dari kebenaran yang diajarkan di gereja tersebut? Jika tidak ada ajaran Alkitabiah, apakah gereja itu asli atau palsu? Saya minta maaf, karena menggunakan istilah duniawi seperti itu. Saya berbicara seperti ini, agar lebih mudah untuk menjelaskannya, mohon pahami masalah ini dan ingatlah. Karena kepalsuan telah menjadi sangat merajalela di dunia ini, rasa bersalah manusia terhadap hal-hal tersebut telah lenyap. Kita hidup di era di mana sudah hilang kesadaran bahwa ada sesuatu yang salah, meskipun itu salah. Akan tetapi, dapatkah kita mencapai harapan akan kehidupan kekal jika kita membuat kesalahan dengan mengandalkan ajaran-ajaran palsu? Dapatkah kita diberikan kerajaan sorga kekal yang kita inginkan? Dapatkah kita memperoleh pengampunan dosa? Bisakah kita mencapai keselamatan? Tak satu pun dari hal tersebut yang mungkin. Karena Tuhan berulang kali memerintahkan kita bahwa tidak ada yang dapat dicapai melalui kepalsuan, kita harus mengikuti ajaran Alkitab. Kita juga harus menyadari bahwa apapun yang tidak selaras dengan kebenaran Alkitab tidak ditaburkan oleh Tuhan. Dan dengan demikian, itu tidak akan pernah dapat membawa kita ke kerajaan Tuhan.
Tidak peduli seberapa terpercaya, menarik, atau megahnya penampilan tempat itu harus mengandung kebenaran Tuhan di dalamnya. Makanya, alasan mengapa kalian dan saya memelihara hari Sabat adalah karena hal itu sesuai dengan peraturan Tuhan. Selanjutnya, mari kita lihat ajaran penting lainnya, yaitu Paskah. Lukas pasal 22. Gereja tanpa hari Sabat, secara sederhana dapat digambarkan sebagai gereja tanpa keselamatan. Mari kita lihat kitab Lukas pasal 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum aku menderita." Apakah menurut Anda, Yesus tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga jika dia tidak merayakan Paskah? Yesus, yaitu Tuhan, adalah sang pembuat hukum bagi kita. Bukankah yang maha tinggi yang di atas segala hukum adalah Tuhan kita? Tuhan bukanlah sosok yang diperintah oleh hukum. Dia berada di posisi tertinggi di atas segala sesuatu. Namun demikian, untuk memberikan teladan bagi anak-anaknya dan agar kita menaatinya, dia berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu." Ketika tiba saatnya, dia duduk bersama dengan para rasul dan merayakan upacara kudus Paskah. Akan tetapi, meskipun ada banyak gereja yang menyatakan, "Kami percaya kepada Yesus," dan Alkitab adalah kebenaran yang tidak dapat diubah, apakah ada gereja yang merayakan Paskah pada masa kini? Hal ini sangat aneh. Meskipun ada di dalam Alkitab, mengapa mereka tidak melakukannya? Sekalipun demikian, mereka mengatakan bahwa mereka dapat menerima keselamatan. Kita bertemu dengan begitu banyak orang yang mengatakan hal yang tidak masuk akal seperti itu. Tuhan tidak harus datang ke bumi ini dan merayakan Paskah atau hari Sabat. Sebaliknya, Dia bisa saja memerintahkan umat manusia, "Kamu semua harus merayakan Paskah sedangkan aku tidak perlu melakukannya." Namun, Dia secara konsisten memberikan teladan dengan memeliharanya untuk memastikan bahwa kita harus melakukan hal yang sama. Alasan mengapa Dia memelihara hari Sabat adalah untuk memberikan teladan bagi kita untuk diikuti. Hal yang sama berlaku dengan Paskah. Mari kita beralih ke ayat 19. Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Apa yang harus kita lakukan?" Bukannya berkata, "Jangan lakukan ini," Dia berkata, "Lakukan ini. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Paskah adalah peraturan Tuhan yang Dia perintahkan untuk kita taati. Itu bukan sesuatu yang boleh diabaikan. Inilah sebabnya mengapa Rasul Paulus, yang kemudian bertobat dari agama Yahudi dan menjadi anggota gereja Tuhan, meninggalkan sebuah pesan penting. "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya." Dia menyebutkan adegan dalam Lukas pasal 22, persis seperti ketika dia menulis pesan ini dalam 1 Korintus pasal 11. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu." Dan dia dengan jelas memerintahkan kita untuk melakukan ini. Namun, saat ini, ada banyak gereja yang hanya menyandang kata gereja dalam namanya, tanpa melakukan perintah-perintah Tuhan. Menurut ajaran dalam Kisah Para Rasul pasal 5, apa yang secara alami akan terjadi pada orang-orang ini? Apa yang Tuhan katakan akan terjadi pada segala sesuatu yang tidak Dia tanam? Mereka semua akan dicabut. Mereka akan jatuh dan pecah. Mereka semua akan dihancurkan. Tetapi, jika maksud atau perbuatan mereka berasal dari Tuhan, kamu tidak akan pernah bisa menghentikan mereka. Tidak ada kekuatan, sekuat apapun, yang dapat menghancurkan tempat ini. Saudara dan saudari, dengan pemahaman penuh tentang hal ini, kita harus memanjatkan syukur dan kemuliaan kekal kepada Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi,
yang telah membimbing kita ke gereja benar yang dipenuhi dengan kebenaran Tuhan. Kita semua datang ke tempat ini dengan mencari kebenaran. Kemudian di antara banyak orang, muncul pertanyaan, mengapa gereja Tuhan berdoa dalam nama Kristus An Sang Hong, bukan dalam nama Yehova atau Yesus? Semuanya. Apakah ada ajaran Alkitab tentang cara berdoa atau tidak? Ya, ada. Apa yang Alkitab katakan? Apa nama lain Yesus yang muncul? Pada zaman mana itu muncul? Pada zaman Roh Kudus. Kita harus berdoa dan dibaptis dalam nama Yehova pada zaman Bapa, dalam nama Yesus pada zaman Anak, dan dalam nama Yesus yang baru pada zaman Roh Kudus. Inilah yang dijelaskan dalam Matius pasal 28. Jika orang tidak melakukannya, siapakah mereka? Saya bisa mengetahui bahwa itu palsu. Untuk gereja yang mengikuti ajaran ini, kita dapat berkata, ini adalah gereja yang didirikan dan ditanam Tuhan. Kalian dan saya pasti dapat memahami masalah ini. Mari kita lihat Yesaya pasal 51. Yesaya pasal 51 ayat 11. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk. Kemana? Ke Sion dengan sorak-sorai. Alkitab mencatat bahwa tempat di mana semua orang yang diselamatkan oleh Tuhan masuk, disebut Sion. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Kemana orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan pergi? Ini adalah Sion kota hari raya Tuhan. Untuk alasan ini, di mana Nabi Yeremia membimbing kita untuk masuk dalam Yeremia pasal 4 ayat 5, dia mengingatkan kita bahwa itu adalah tempat perlindungan keselamatan yang disiapkan oleh Tuhan, di mana semua orang dari seluruh dunia harus pergi. Semuanya, dengan mengingat semua hal ini, kita harus mengajarkan dan memberitahukan ciri-ciri gereja Tuhan yang sejati, serta kebenaran Tuhan kepada semua orang di dunia, yang masih berjalan di jalan iman yang salah dan memiliki kepercayaan yang menyimpang. Saya tidak tertarik dengan tas tangan mewah, tetapi saya mencarinya karena penasaran dengan banyaknya berita yang beredar saat ini mengenai tas tangan asli dan palsu. Bagaimana kalian dapat membedakan tas asli? Pertama, kulitnya harus kaku. Ini menurut para ahli. Jika kulitnya lembut dan halus, ada kemungkinan 80 hingga 90% itu palsu. Saya tidak tahu banyak tentang kulit. Sejujurnya, saya tidak terlalu tertarik pada tas wanita. Namun, setelah mereka menjelaskan beberapa cara untuk membedakannya, saya terpikir, jika aku mempertimbangkan aspek-aspek ini, mungkin aku bisa membedakan, sampai batas tertentu, antara apa yang asli dan apa yang palsu. Meskipun ini bukan satu-satunya cara untuk membedakan keduanya, tampaknya cukup banyak informasi umum tersedia di dunia sehubungan dengan masalah ini. Karena Alkitab membedakan antara firman Tuhan yang benar dan yang salah, kita harus memanjatkan syukur dan kemuliaan kekal kepada Bapa dan Ibu Sorgawi, karena telah memimpin kita ke jalan menuju keselamatan kekal dan hidup kekal di gereja yang benar, yang menyampaikan kebenaran Tuhan yang mutlak. Mari kita lihat Yesaya pasal 33 ayat 20. Ada tertulis bahwa semua orang yang ditebus akan masuk Sion. Lalu, mengapa mereka pergi ke Sion? Mari kita lihat pasal 33 ayat 20. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita. Di mana Alkitab mencatat bahwa Tuhan berdiam bersama kita di Sion. Lalu, apa artinya hal ini bagi gereja yang tidak merayakan hari raya? Tidak bisakah kalian langsung memahaminya? Itu palsu? Tuhan tidak berdiam di sana? Alkitab bersaksi bahwa Tuhan berdiam bersama kita dan menjadi yang perkasa di Sion, tempat hari raya dirayakan. Seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar, perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Apa yang akan Dia lakukan?
Dia akan menyelamatkan kita. Dikatakan bahwa Tuhan akan menyelamatkan umatnya di gereja yang disebut Sion, tempat hari raya diadakan. Namun, jika seorang yang bahkan belum datang ke Sion berkata, "Aku diselamatkan," itu dapat dianggap sebagai kasus seorang yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Meskipun mereka mengucapkan pemikiran sendiri seperti itu, mereka tidak akan pernah dapat menerima anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Hari ini, melalui Alkitab, kita dapat dengan mudah mengenali dan membedakan gereja asli yang Tuhan dirikan. Tuhan berkata bahwa Dia akan datang ke bumi ini untuk memberikan pengertian kepada kita, memampukan kita untuk membedakan kebenaran sendiri. Bukankah menurut kalian, karena kita telah diberi pengertian dan hikmat ini, maka hari ini, kalian dan saya dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu? Sambil menerapkan hikmat ini, marilah kita tidak memadamkan kaki dian keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, tetapi dengan tekun mengikuti jalan Bapa dan Ibu hingga kita masuk kerajaan sorga yang kekal. Supaya seluruh umat Sion dapat mengambil bagian dalam kemuliaan dan sukacita perjamuan agung keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Bukankah Nabi Yeremia mencatat dalam kitab suci bahwa keselamatan kita berasal dari Tuhan? Kita telah menerima keselamatan dari Tuhan Elohim, yang adalah roh dan pengantin perempuan. Dan kita semua telah masuk ke dalam gereja yang menaati dan melakukan semua kebenaran yang telah Tuhan tanam. Oleh karena itu, marilah kita tidak pernah kehilangan keselamatan kita, atau meragukannya. Sebaliknya, marilah kita berpegang pada kepercayaan kita, dan tidak pernah kehilangan kebanggaan dalam menghadiri gereja asli dan bergengsi, tempat kita berada sekarang. Dengan ini, saya akan mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.